Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Sabita Sari dengan NPM 21130240037 dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2021 Kelas A Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Pokok pembahasan pada video kali ini akan membahas mengenai urgensi atau alasan penting profil pelajar Pancasila, kemudian posisi struktur kurikulum, kemudian penerapan dalam pembelajaran, serta dimensi yang menyangkut karakter dan kompetensi peserta didik. Baik, yang pertama yaitu pengembangan karakter. Pada kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberikan porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Pada struktur kurikulum Merdeka, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini penting untuk pengembangan karakter peserta didik karena akan memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning, kemudian mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu, serta struktur belajar yang fleksibel. Selanjutnya mengenai urgensi atau alasan penting dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila ini digunakan sebagai penuntun pembelajaran, yaitu penuntun arah-arah kebijakan pendidikan di tingkat nasional, daerah maupun sekolah, serta menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar. Urgensi yang kedua yaitu bahwa profil pelajar Pancasila ini sebagai rujukan perancangan kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang mana profil pelajar Pancasila ini merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional serta merupakan intisari dari standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini beserta standar nasional pendidikan lainnya, terutama standar isi, standar proses, dan standar penilaian menjadi rujukan untuk pengembangan kurikulum nasional. Keseluruhannya ini juga menjadi rujukan bagi para pendidik untuk mengembangkan dan merancang pengalaman belajar yang bermakna dan secara efektif mengarah pada tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kemudian urgensi yang ketiga pada profil pelajar Pancasila ini sebagai rumusan karakter dan kompetensi pada abad 21. Profil pelajar Pancasila ini dirancang berdasarkan pada satu pertanyaan besar, yaitu bahwa pelajar dengan profil yaitu karakter dan kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan pada sistem pendidikan Indonesia. Kemudian output dari sistem pendidikan nasional Indonesia ini itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, bagaimanakah penerapan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ini diterapkan pada 4 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan intrakurikuler, merupakan kegiatan reguler pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler, merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler, merupakan kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir yaitu budaya sekolah, merupakan pembiasaan dan budaya warga sekolah. Pembahasan selanjutnya mengenai dimensi posisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan sehingga upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila ini tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga berfokus pada sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Serta yang keenam kreatif. Dimensi yang pertama yaitu
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, di mana pelajar mampu untuk memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 5 elemen kunci yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global, di mana pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Adapun 4 elemen kuncinya yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong, di mana pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Adapun 3 elemen kunci yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi selanjutnya yaitu dimensi mandiri, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Adapun 2 elemen kunci yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Dimensi yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif untuk memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif guna membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun 3 elemen kunci yaitu memperoleh serta memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi gagasan, serta merefleksi dan mengevaluasi pikirannya sendiri. Yang terakhir yaitu dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, serta berdampak. Adapun 3 elemen kunci yaitu menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, serta memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahannya. Selanjutnya, ada tema-tema utama pada pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbudristek telah menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan untuk menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. Tema yang pertama yaitu bangunlah jiwa dan raganya, yang kedua berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat gaya hidup berkelanjutan, yang kelima kearifan lokal, yang keenam kewirausahaan, serta yang ketujuh suara demokrasi. Berikut ini merupakan tabel dari alur perkembangan dimensi beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Selanjutnya, adapun tahapan pelaksanaan proyek. Setidaknya terdapat 6 tahapan pelaksanaan proyek yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi sekolah, terutama untuk jenjang PAUD. Yaitu yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Pimpinan sekolah akan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satu pendidikan tersebut. Kemudian membentuk tim fasilitas proyek. Pimpinan sekolah akan menentukan pendidik-pendidik yang tergabung dalam tim fasilitas proyek yang berperan untuk merencanakan proyek, membuat model proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Pimpinan sekolah akan dapat menilai tahap pelaksanaan berdasarkan tingkat kesiapan sekolah. Yang keempat yaitu pemilihan tema umum. Difasilitasi akan bersama pimpinan sekolah memilih minimal 2 tema pada fase A, B, C, dan minimal 3 tema pada fase D, E, F dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud Dikti untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Yang kelima yaitu penentuan topik spesifik. Dari tema besar, tim fasilitas si proyek dapat juga bersama dengan peserta didik akan menentukan ruang lingkup atau isu yang spesifik sebagai proyek. Yang keenam yaitu merancang modul proyek. Tim fasilitasi ini akan bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen-elemen dan subelemen profil, alur kegiatan proyek, serta tim asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek.
Tahapan pelaksanaan ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada jenjang sekolah. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.